cukupkah dengan berita acara saja, atau memang keputusan yang harus dikeluarkan oleh lembaga seperti KPU? Tahapan-tahapan yang kecil itu, subtahapan itu. Nah, ini kita sedikit mungkin berbeda pemahaman mengenai keputusan ini ya. Yang disebut keputusan ya, di dalam berita acara itu pun bisa jadi keputusan itu. Jadi di dalam setiap tahapan-tahapan itu ada keputusan. Tapi apakah itu suatu keputusan yang bisa digugat? Saya berasal dari PT UN, tidak semua keputusan itu bisa digugat di PT UN. Ya kan? Karena memang keahlian saya, doktor saya di bidang pendidikan, saya di bidang itu. Tetapi untuk mengeluarkan suatu keputusan yang final, tahapan-tahapan yang diharuskan oleh undang-undang itu harus dilakukan secara benar, tidak boleh ada yang diabaikan. Ini yang disebut dengan antara lain azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang dalam dunia hukum administrasi itu di negara manapun diakui. Semua tahapan-tahapan, apalagi tahapan-tahapan yang disebut di dalam undang-undang itu harus dilakukan secara benar. Kalau ada yang dilakukan secara menyimpang, itu membuat menjadi putusan akhir itu menjadi tidak benar dan bertentangan dengan hukum yang bisa dibatalkan. Nah, sekarang saya lihat yang menonjol menjadi persoalan di sini adalah verifikasi administrasi. Nah, apakah verifikasi administrasi itu sudah ada keputusannya? Apakah bentuk tertulis atau dalam bentuk berita acara, saya tidak persoalkan sebagai ahli ya. Tapi keputusan itu ada. Apakah keputusan itu sudah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik? Nah, kalau ada yang menduga atau yang keberatan terhadap kebenarannya ini, apakah ada suatu badan tersendiri di dalam lingkungan KPU ini yang menguji itu atau tidak, sampai mengambil suatu keputusan bahwa ini perlu diubah, bahwa ini perlu diperbaiki sedikit, bahwa ini sudah sempurna, sudah bisa diteruskan kepada tahap berikutnya. Itulah yang disebut dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, kegundulannya secara benar. Ya, yang tadi dipersoalkan sama pemohon yang belum terjawab, saudara saksi ahli, terkait kebenaran keputusan ini. Jadi keputusan ini sudah ada dari nomor 5 ini. Ya, keputusan itu sudah ada. Salah satu frase yang ada di dalam memperhatikan itu, ya, itu yang dijadikan dalil oleh si pemohon. Coba, betul ya, memperhatikan. Ya, memperhatikan. Mohon maaf kalau boleh saya ulangi. Di bagian memperhatikan, kalau tidak salah, itu kita hanya menemukan berita acara, berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang tertanggal yang nomor 05/BA/1 Romawi /2013 tertanggal 8 Januari 2013. Nah, sama yang satu lagi adalah berita acara nomor 8/BA/1 Romawi /2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014. Pertanyaan kami adalah, kemana hasil verifikasi administrasi yang telah kami lalui sebelumnya, sebelum memasuki verifikasi faktual? Barangkali perlu kami sampaikan kepada saudara ahli bahwa pada tahap verifikasi administrasi memang pernah ada pemeriksaan oleh suatu institusi yang bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana hasilnya adalah menyatakan termohon melanggar kode etik, walaupun memang tidak dengan itikat baik, bukan dengan tidak terbukti itikat buruk, tetapi putusan DKPP menyatakan bahwa terjadi memang pelanggaran kode etik walaupun tidak dengan itikat buruk.
kemudian hasil dari putusan tersebut memang ada keputusan yang suatu diktum yang berisi yang sifatnya itu rehabilitasi, yaitu memerintahkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi faktual kepada 18 partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi. Yang saya mau katakan adalah sepanjang menyangkut tahapan verifikasi administrasi, sebetulnya sudah ada keputusan produk hukum yang bersifat final sepanjang menyangkut 18 partai, di mana partai istri termasuk di dalamnya, yaitu putusan DKPP tertanggal 27 November. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan semula, dengan tidak dicantumkannya hasil verifikasi administrasi dalam keputusan nomor 5 dari KPTS yang sekarang kita jadikan jadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini, apakah keputusan ini apakah keputusan ini dapat kita kategorikan ke dalam suatu produk hukum yang mengandung cacat hukum? Terima kasih. Bisa saya jawab, Hakim? Jadi begini, untuk mengeluarkan suatu keputusan, ya keputusan, terutama keputusan yang sangat menyangkut publik seperti ini, menyangkut orang banyak, harus menghimpun semua elemen-elemen yang terkait serta mempertimbangkannya dengan cermat. Kalau ada satu yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan, tapi toh ada suatu keputusan, itu namanya keputusan yang sewenang-wenang atau keputusan yang tidak dengan cermat. Nah, sekarang saya bisa tangkap, ya, kalau saya tidak salah mungkin tangkap, ada suatu prosedur tertentu yang diambil sebelumnya, keputusan prosedur, yaitu verifikasi administratif yang tidak dimasukkan ke sini sebagai suatu bahan pertimbangan. Kalau seandainya keputusan itu dimasukkan ke sini, mungkin keputusannya tidak demikian. Itu menjadi syarat untuk sahnya keputusan ini. Seandainya misalnya dimasukkan atau tidak dimasukkan itu tidak akan mempengaruhi keputusan ini, ya mungkin tidak menjadi syarat. Nah, terserah kepada persidangan ini yang menilai apakah itu yang tidak dimasukkan itu merupakan syarat mutlak. Seandainya dimasukkan, ini menjadi tidak demikian dan akan berubah atau tidak. Nah, tapi kalau saya lihat secara sepintas keterangan tadi, itu verifikasi administratif sangat-sangat penting sekali, ya. Sangat suatu tahapan yang sangat penting di antara tahapan-tahapan yang ada untuk maju ke tahapan final, yaitu verifikasi faktual. Nah, kalau itu yang penting tidak dimasukkan, apalagi tadi, makanya tadi saya tanya, verifikasi administratif ini, saya katakan keputusan untuk bisa dinyatakan sah atau tidak ini ada lembaga intern. Saya katakan memang untuk pengadilan tidak mungkin karena ini belum final. Tetapi oleh administrasi itu sendiri bisa. Nah, Bawaslu ini juga adalah yang disebut kontrol intern yang dilakukan oleh administrasi terhadap dirinya sendiri, diciptakan ini dalam rangka check and balances supaya pimpinan itu jangan sewenang-wenang. Nah, mungkin terhadap suatu keputusan administrasi tadi, verifikasi tadi, ada juga kontrol internnya sebelum sampai ke apa ini? Ada istilah keberatan administrasi. Saya secara sepihak tadi ada proses kode etik. Nah, kalau ada keputusan daripada badan yang administrasi yang diberikan tugas untuk itu, nah keputusan itu juga menyangkut mengenai verifikasi administrasi. Menurut saya itu adalah wajib harus dimasukkan sebagai bahan pertimbangan. Berarti ada suatu yang tidak dipertimbangkan di sini sampai ada keputusan. Nah, kalau ada suatu yang tidak dipertimbangkan padahal penting,
Tapi toh ada keputusan dalam terminologi hukum administrasi, ini disebut keputusan yang sewenang-wenang. Saya hanya memakai terminologi hukum administrasi ya. Jadi apakah betul ini sewenang-wenang atau tidak, majelis hakim dan persidangan ini nanti yang menguji, bukan saya ya. Saya hanya memberikan keahlian saya.